Halo, selamat siang Tribuners. Kembali lagi bersama dengan saya Kusnul Asyaifah dalam Berita Selebritis. Kami akan menyajikan informasi dan menarik terupdate seputar selebritas tanah air untuk Anda. Dan inilah Berita Selebritis selengkapnya. Berita pertama datang dari komedian senior Riri S. Bonbon meninggal dunia. Dunia hiburan Indonesia kembali berduka dengan kabar Rini Bonbon yang meninggal dunia. Dilansir dari Kompas TV, pada Senin 11 Juli 2022, Rini Bonbon meninggal dunia pada Minggu 10 Juli 2022. Kabar Rini Bonbon meninggal dunia diberitahukan langsung oleh kerabat Rini, yaitu Kubil. Jenazah Rini Bonbon disemayamkan di rumah duka di kawasan Keramat Lontar, Paseban Senen, Jakarta Pusat. Kemudian yang memulai karirnya sejak tahun 1990-an ini, kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum TPU Kawi Awi Johar Baru, Jakarta Pusat hari ini, Senin 11 Juli 2022 pagi. Sementara itu, belum diketahui secara pasti apa penyebab meninggalnya Rini S. Bonbon. Hanya saja, semasa hidupnya Rini Bonbon pernah berjuang melawan penyakit diabetes yang menyebabkan dirinya tumbang. Bahkan, pelawak senior ini telah menderita diabetes sejak 1996. Penyakit ini rupanya diturunkan dari sang ayah, Suhandi Hasan. Dalam program acara TV Cerita Hati Kompas TV, ia bahkan pernah menceritakan perjuangannya melawan penyakit diabetes mellitus tipe 2 yang diderita olehnya. Penyakit ini membuatnya tak berdaya hingga nyaris tak mampu melakukan sholat 5 waktu. Namun, ia berupaya terus melawan penyakitnya. Ia pun terus meyakinkan dirinya untuk tetap bisa melaksanakan sholat. Dalam kesempatan ini tersebut, ia juga membeberkan satu doa yang selalu dipanjatkan, agar ia selalu diangkat penyakitnya dan tetap tidak ingin menyusahkan orang tuanya. Berikut wawancara dengan keluarga Rini Bonbon. Hilang, terus memang setelah suara hilang tersebut agak sedikit lemas, namanya memang punya histori untuk diabetes ya. Ketika kadar gulanya memang rendah, otomatis badannya lemas, gitu, ataupun menurun kondisi fisiknya. Lalu kemarin itu sore habis silaturahmi Idul Adha di kediaman kakak di daerah Rawasari. Berbincang, bersilaturahmi dengan keluarga, alhamdulillah penuh kebahagiaan di situ. Mungkin di situ akhir dari almarhum, panggilannya Maci Rini, untuk bersilaturahmi dengan kita semua. Sore pulang ke rumah, saya ingin pamit di sore itu sekitar pukul 17.30. Di situ ingin saya bergegas untuk membawa beliau ke rumah untuk ke rumah sakit. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak lain. Allah lebih sayang, Allah lebih ingin Tante Rini nggak sakit lagi. Jam 17.50 kurang lebih saya dapat konfirmasi bahwasanya ada yang menginformasi bahwasanya tidak ada, lalu ada pihak puskesmas Kecamatan Senen datang ke rumah bahwasanya memang mengatakan bahwasanya kondisi sudah berpulang ke rahmatullah, ke Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk rekan-rekan semua, terima kasih banyak, terutama media. Minta doanya, wabil khusus untuk Maci Rini, Tante Rini S. Bonbon. Semoga Allah lapangkan kuburnya, diampunkan untuk segala dosa-dosanya. Dan apabila memang pernah ada kisah salah ataupun mohon dimaafkan seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Perwakilan dari keluarga, terima kasih banyak saya ucapkan. Semoga Allah melambangkan dan mengampuni dosa-dosanya dan dikasih surganya. Berarti setelah itu sesak nafas dulu di rumah langsung dibawa itu? Kalau untuk sesak nafas, kami menginformasikan bahwasanya sesak nafas itu tidak melihat, tapi memang pada saat udah di kamar itu memang langsung dikonfirmasi dari jam 17.30 ke 17.50 itu memang cepat. Untuk alhamdulillah Allah kasih untuk Tante Rini berpulang itu mudah sekali. Berita selanjutnya, Dewi Persik tak hadir dalam sidang kedua perceraian dengan Angga Wijaya. Dewi Persik dan Angga Wijaya dijadwalkan menjalani sidang kedua perceraian mereka di Polres Jakarta Selatan pada Senin 11 Juli 2022. Akan tetapi, tim kuasa hukum Dewi Persik, Nusandi Purba, mengatakan
bahwa kliennya tak dapat hadir dalam sidang tersebut. Awalnya, Dewi Persik ingin hadir namun ternyata tak bisa lantaran ada kesibukan. Sebenarnya beliau ingin hadir namun karena ada satu halangan mendesak maka beliau tidak bisa datang. Tutur dari Nusandi Purba ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Senin 11 Juli 2022. Dewi Persik mengatakan diwakili oleh pengacaranya saja. Seperti diberitakan sebelumnya, Dewi Persik dan Angga Wijaya sudah menjalani sidang mediasi pada Senin 3 Juli 2022. Mediasi tersebut gagal lantaran proses perceraian Dewi Persik dengan Angga Wijaya dilanjutkan. Berikut wawancaranya. Dari mediator bahwa mediasi gagal itu dilaporkan kepada majelis hakim. Tadi sudah disampaikan kepada majelis hakim. Setelah majelis hakim menerima laporan bahwa mediasi gagal, itu dilanjutkan dengan pembacaan daripada permohonan dari pemohon, dari Mas Angga, dari pengacaranya. Dan tadi sudah dibacakan permohonannya dan tetap pada permohonannya. Jadi majelis hakim sempat mempertanyakan juga apakah ada revisi, ada perubahan atau ada apa, tapi dari pihak pemohon tetap pada permohonannya atau tuntutannya. Dan itu sudah agenda kedua adalah itu. Terus agenda ketiga setelah dibacakan permohonan ada kewajiban dari pihak tergugat untuk menyampaikan jawaban. Dan jawaban kami belum siap untuk hari ini. Dikasih kesempatan oleh majelis hakim tanggal 25 Juli untuk menyampaikan jawaban kita terhadap permohonan dari Mas Angga. Jadi agendanya hanya 3 macam itu aja sih teman-teman. Jadi kalau ada keterangan-keterangan lain yang perlu diinformasikan silakan aja ditanyakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, alasan gagal kenapa mediasinya? Mungkin salah satunya apa? Kalau mediasi itu kan internal ya, kita sebagai lawyer tidak diperkenankan untuk masuk. Jadi pada waktu itu prinsipalnya sendiri dari Mas Angga dan dari Mbak DP Universitas. Jadi itu yang menyampaikan atau alasan gagalnya itu justru kami tidak paham karena itu di sidang sendiri. Dan laporan gagalnya pun disampaikan oleh hakim mediator kepada hakim majelis. Jadi kami tidak mengetahui sama sekali mengenai materi atau inti pokok dari permasalahan mediasi gagal atau perselisihan itu atau apapun kita tidak mengetahui. Jadi laporan dari hakim mediator kepada hakim majelis itu aja sih Bang. Pak DP sendiri kenapa Bang tidak bisa ikut hadir hari ini? Tadi sempat kita hubungi klien kami, hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi sudah mempercayakan kepada kita bahwa untuk proses sidang berikutnya juga tidak akan hadir, tapi tetap kita setiap pagi akan mengingatkan apakah kalau ada waktu bisa ikut. Tapi karena tadi tidak bisa, jadi kita yang hadir. Terus juga ada tambahan sedikit, tadi dari majelis hakim juga mempersilahkan kita dari pihak penggugat, pemohon itu bila mana nanti jawaban kita minggu depan sudah siap. Berita selanjutnya, bertepatan dengan Idul Adha, Atta Halilintar memberikan surprise ulang tahun kepada Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah kena berusia 24 tahun pada Minggu 10 Juli 2022, tepat pada momentum Hari Raya Idul Adha, yaitu 1443 Hijriah. Atta Halilintar masih merahasiakan apakah ia akan menggelar acara spesial untuk merayakan ulang tahun ke-24 sang istri, yaitu Aurel Hermansyah ataupun tidak. Hanya saja, Atta Halilintar memberikan kejutan kecil untuk Aurel Hermansyah tadi malam. Atta menyebutkan Aurel juga mendapatkan kejutan dari keluarga dan beberapa teman dekat tadi malam selain dari dirinya. Lantas, apa kado spesial yang akan diberikan oleh Atta kepada Putri Anang Hermansyah dan Krisdayanti itu? Atta menyebutkan jika Aurel sejak menikah dengannya, pingin sekali untuk berlibur ke sebuah tempat yang berada di luar negeri.
Atta Halilintar mengungkapkan ia menyimpan perayaan spesial untuk Aurel Hermansyah selepas dirinya memotong hewan kurban. Berikut wawancara dengan Atta Halilintar. Masuk segala macam, tapi nanti kita lihat nanti pengen bikin apa-apanya, karena kan di sekarang ini ada PMK itu ya, katanya sapi-sapi banyak, udah ratusan sapi besar bertumbangan, jadi kita doakan buat mensupport anak bapak-bapak di APPMI untuk semangat, apalagi ternak dan perawat dan sebagainya. Total berapa sapi mungkin Mas? Yang hari ini yang baru kepotong kalau nggak salah di dalam ada 7 ya, nggak salah. Ini baru datang lagi sama sisa-sisanya buat dipotong besok hari. Ini kan bertepatan juga dengan ulang tahunnya Kak Aurel. Seperti apa nih? Semalam kan sempat ada surprise juga ya? Iya, surprise di sini kandang sapi. Karena habis pulang kemarin memang diarahin ke sini karena di rumah bikin surprise sama teman-teman dekatnya, sama tim-tim yang ada di sekitar sini, dan alhamdulillah Aurelnya senang dan bahagia. Aduh, udah biarin aja. Nggak tahu sih, istri tercinta itu dari dulu pengennya bukan, nggak tahu sih, dari udah lama dia bilangnya kalau sekarang nggak mau tas, nggak mau mobil, dia pengen ada jalan-jalan ke satu tempat yang impian dia banget. Nah itu nanti saya belum boleh kasih tahu, sekarang terbocor dong. Dari mana, apa dari Indonesia apa di luar negeri? Di luar sih, dia dari saya dulu mau nikah dia minta honeymoonnya ke situ. Sampai sekarang belum tercapai, dan insya Allah kita bisa kalau misalnya Tuhan menghendaki bisa jadi surprise yang hebat buat dia. Mau tahu perkembangan Amina dong? Amina malam ada acara nggak mungkin? Ada pesta? Yang mana nih pertanyaannya? Amina tadi pertama kali juga dia ikut kurban. Walau waktu motong dia disuruh masuk karena masih di bawah umur, jadi lebih baik dia nggak usah lihat, tapi dia ngeliat pas bagi-bagiin sapi masukin plastik, ya paling nggak dia belajar dari kecil kalau berkurban itu baik, dan dia lihat langsung dan dia senang. Bang, Di kurban ini juga bertahun dengan keluarga dari Jakarta gitu. siapa? Katanya akan datang ke Indonesia nih. Iya katanya akan datang ke Indonesia, semoga sebentar lagi sih. Dari apa sih Kak? Belum ada nih. Berita selanjutnya, kurbankan 2 ekor sapi, Angelerga pilih yang bersertifikat kesehatan. Angelerga turut mengorbankan 2 ekor sapi di momentum Idul Adha 2022 ini. Salah satu sapi yang dikurbankan atau diserahkan oleh Angelerga di masjid di dekat kediamannya, yaitu di kawasan Cingajur, Jakarta Selatan pada Minggu 10 Juli 2022. Angelerga pun turun tangan untuk memilih sapi yang ia kurbankan. Untuk hewan kurbannya, Angelerga memilih sapi yang sudah memiliki sertifikat kesehatan. Sapi yang dipilih Angelerga berjenis sapi Bali berbobot 400 sampai dengan 500 kg. Selain berkurban di dekat rumah, Angelerga pun juga berkurban sapi di kawasan Bogor. Berikut wawancara dengan Angelerga. Berapa beratnya Kak? Beratnya kurang lebih 400 sampai 500 kg. Ini jenis sapi Bali. Sapi. Kalau pilih sapi ketimbang kambing itu kenapa alasannya? Ya alhamdulillah punya rezeki bisa sapi, alhamdulillah. Ya saya punya sapi. Ini kan sunnah ya, sunnah. Saya juga punya rezeki yang Allah berikan kepada saya, kenapa enggak gitu saya kurban sapi. Ini sapi yang kedua, yang satunya tuh memang di Bogor, di lebih pedalaman lagi, itu udah diurus sama manajer aku. Kalau di sini dekat dengan komplek rumahku gitu, jadi di setiap tahun memang saya kurbannya di sini. Berarti tahun ini 2 sapi. Alhamdulillah. Sapi kan untuk 7 orang ya Kak, siapa aja sih yang di... Ya karena mualaf, mualafnya cuma saya sendiri, kebetulan anak saya juga, nah jadi saya kurbankan untuk mbak saya 2 orang, dan juga kebetulan kan saya lagi renov rumah tuh, lagi ada tukang setiap hari, jadi udah masukin aja lah, ayo bapak-bapak saya masukin aja kan, masih lebih malah, kita lebih berapa orang ya mbak? Lebih 1 orang lagi.
Alhamdulillah semuanya lancar. Allah sudah memberikan saya kesehatan, anak saya juga. Alhamdulillah semuanya nggak ada halangan ya sampai sekarang. Itu alhamdulillah saya bersyukur aja. Dan juga Idul Adha sekarang ini saya lebih banyak bersyukur karena Allah memberikan saya rezeki yang tanpa saya duga-duga, kesehatan, keluarga yang bahagia. Berita terakhir datang dari keluarga Atta Halilintar yang korbankan 9 sapi. Torik sebut tahun ini menjadi kurban yang terbesar. Keluarga Atta Halilintar berkurban 9 sapi yang disembelihkan di kantornya, yaitu di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan pada Minggu 10 Juli 2022. Torik Halilintar, adik dari Atta Halilintar, yang mengaku tahun ini adalah perayaan kurban terbesar dalam keluarganya. Torik juga mengatakan, jika 9 sapi ini, 2 diantaranya adalah sapi yang ia beli dari uang pribadinya. Dalam proses persembelihan, kekasih Fuji ini mengaku dan Atta Halilintar ikut turun tangan untuk mengurusinya. Torik Halilintar berharap kurban kali ini menjadi keberkahan besar untuk keluarganya di kemudian hari. Berikut wawancara dengan Torik Halilintar. Tahun ini kayaknya banyak banget berkah yang aku dapetin, terus banyak juga yang nikmat yang aku rasain. Jadi kayak tadi pengennya tuh, rasa hatinya tuh pengennya berkorban aja gitu untuk Tuhan. Torik, kurban buat siapa aja? Atas nama siapa? Aku atas nama aku sendiri, terus atas nama keluarga, adik-adik aku masukin, terus kakak-kakak aku juga aku masukin. Torik sendiri kurban berapa, Torik? Kurban berapa? Kurbannya sapi? apa? 2 sih. Apa aja Kak? Sapi, satu lagi sapi. Dua sapi. Beratnya berapa, Torik, kalau boleh tahu? Aduh, aku nggak tahu beratnya ya, tapi gede. Pas datang itu 1,2 apa 1,3 gitu, gede. 1,3 ton. Torik kan kabarnya orang tua juga dan mau datang, udah datang ya Kak ya? Karena kapan tuh katanya habis Idul Adha ini? Iya, insya Allah. Mudah-mudahan ya, aku udah nyiapin semuanya sih, insya Allah. Tapi emang belum datang. Tapi emang belum datang Kak, atau seperti apa Kak? Sudah nyampe ya dia di Indonesia? Belum. Kira-kira dalam rangka apa? Dalam rangka pulang. Tapi kalau misalnya udah pulang ke sini, itu bakal stay di sini terus apa nanti? Belum tahu sih aku, karena mereka kan emang pengennya tuh keliling kan ya, keliling dunia. Jadi kita lihat aja nanti. Aku belum tahu sih. Torik bisa bangun juga. Torik menyambut orang tua pulang. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis bersama dengan saya Kustul Asyaifah. Jangan lupa untuk ikuti YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram @tribunlampung, dan juga TikTok @tribun Lampung untuk dapat informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.